ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Ikhwanul kiram, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, yang semua kita pada malam hari ini di tempat yang mulia ini mengharapkan berkah, rahmat, pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita bersyukur kepada Allah masih diberikan umur yang panjang, masih mencicipi bulan suci Ramadan pada tahun ini. Artinya doa-doa kita selama 1 tahun, Allah memberikan di syahrul Ramadan, sampaikan umur kami di bulan Ramadan, ternyata didengar dan dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kesyukuran kita ini kita lengkapi dengan rasa cinta kita kepada baginda Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalaulah tidak ada Rasulullah, berarti Ramadan ini tidak ada. Kalau Rasulullah tidak ada, berarti tidak ada ibadah puasa, tidak ada salat tarawih. Maka beruntung kita mendapatkan baginda Rasulullah sehingga kita bisa mendapatkan iman dan Islam yang sempurna. Kita kirimkan salawat kepada beliau. Pasti kita yang hadir di masjid ini semuanya mendapatkan syafaat dari baginda Sayyidina Rasulullah di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad innaka Hamidum Majid. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habibullah. Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, kalau tidak salah ya kurang lebih 3 tahun atau baru kedua. Alhamdulillah masjidnya sudah berpindah, sudah tambah cantik alamnya, panoramanya luar biasa. Sehingga di sini ini bisa kita senantiasa pakai doa yang diajarkan Rasul. Jadi kalau kata Rasul, kalau lihat pemandangan yang indah, lihat ciptaan-ciptaan yang indah, maka lapaskanlah Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina azabannar. Jadi mudah-mudahan ciptaan-ciptaan Allah itu lebih mendekatkan kita kepada Allah, lebih yakin kita dengan Allah. Kita dari atas ini lihat alam bawah luar biasa. Paling tidak warga di sini untuk membentengi tsunami ya sudah ada satu cara, kira-kira begitu. Tapi ingat, azab yang Allah turunkan bukan hanya tsunami. Sudah terbukti kalau tsunami itu sudah terjadi sama kita, likuifaksi sudah terjadi sama kita. Tinggal kalau maksiat ini sudah kompleks, yang repot, ayur sila hasiba, fasa ta'ala muda kayak fantasi, hujan batu. Jadi kalau sudah hujan batu, Nabi bilang sudah susah kita sembunyi. Beruntung di daerah Jawa masih turun batu-batu kecil es batu saja, belum batu sungguhan. Yang mudah-mudahan tidak terjadi di kota. Nah, kemudian ibu sekalian, bapak-bapak sekalian yang berbahagia, sampai saat ini malam ke-11 kita bersyukur banyaknya musibah cobaan yang ditimpa baik pribadi maupun masalah sosial negara ini luar biasa. Tetapi dengan hikmat Ramadan, mudah-mudahan kita bisa lebih bersabar dan bisa lebih kuat untuk menghadapi Ramadan. Ya khususnya ibu-ibu, sampai saat ini minyak goreng jadi masalah, belum bisa turun-turun. Jadi susah mungkin di masjid ini, nggak tahu ini ustaznya apa atau puasanya gorengan masih peringkat 20 karena memang susah sekali. Dari awal Ramadan sampai saat ini 10 hari saya berbuka, paling 10 yang manis baru ada 1 gorengan. Memang sulit sekarang gorengan ini luar biasa. Jadi yang bawa buka puasa dalam bentuk gorengan mungkin pahalanya lebih banyak karena harganya lebih mahal. Tapi sabarlah ibu-ibu sekalian, sudah begitu. Karena ini harga bukan naik. Kalau naik dia 1.000-2.000 perak. Dia ini harga berubah 100% lebih naik. Jadi ditambah kita berbuka lagi, naik juga ini yang namanya gas LPG 5 kilo.
Jadi bertambahlah kedukaan. Yang tadinya mau belajar non subsidi, jadi kembali orang buruh gas juga. Yang silakan pangkalan jadi selesai. Sudah begitu. Padahal sebenarnya cukup. Hanya karena non subsidi naik, otomatis kita semua pasti beralih ke yang subsidi. Sekarang ini 110.000 yang 5 kilo. Jelas kita cari yang harga 20.000 pasti. Tapi mudah-mudahan ini semua mampu kita sabar. Jadi Bapak dan Ibu, sebelum kita salat tarawih kita ambil 25 menit, maka sudah sepertiga ibadah puasa kita ini selesai. Jadi tinggal 23 ke depan. Mudah-mudahan sampai akhir Ramadan ini istiqamah semua amal-amal yang kita lakukan di bulan suci Ramadan. Itu yang kita harapkan sebenarnya. Jadi satu hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis sahih, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatul khamsu ila salam. Kemudian al-jum'atu ila al-jum'at wa ramadana ila ramadan mukaffirat sayyi'ah wajtanabaha kaba'ir, kata Rasul. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa salam 5 waktu yang kita kerjakan di antaranya itu adalah pengampunan dosa harian. Pengampunan dosa harian. Kemudian salat Jumat yang dilaksanakan, khususnya kita laki-laki yang mukallaf, dari hari Jumat ini ke hari Jumat berikutnya, itu pengampunan dosa selama 1 pekan. Begitu juga kata Rasulullah, dari Ramadan yang tahun lalu atau Ramadan yang tahun ini ke Ramadan yang berikutnya, itu adalah pengampunan dosa kecil yang selama 1 tahun yang masih tersisa. Jadi artinya apa Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia? Bertepatan ini malam ke-11, ulama membagi. Biasanya kalau 10 hari yang kedua itu maghfirah, pengampunan dosa. Maka kita cocokkan dengan hadis Nabi ini. Inilah kesempatan kita di bulan suci Ramadan. Di bulan suci Ramadan ini, ketiga-tiganya hadis Nabi ini kita amalkan. Karena biasanya namanya manusia tidak ada yang tidak berdosa. Saya, ibu dan bapak sekalian pasti ada dosa. Maka dari waktu salat ke waktu salat itu pengampunan dosa kata Nabi. Tetapi dosa-dosa kecil saja yang bisa diampuni. Ketika kita melakukan salat subuh, kemudian melakukan salat zuhur, dosa-dosa di antara subuh dan zuhur yang kecil Allah lebutkan. Kenapa? Karena Rasulullah berkata dalam hadis-hadis sahihnya, berwudu dari tetesan yang awal sampai dengan tetesan yang terakhir masih air wudu saja, itu sudah menghapuskan dosa-dosa kecil. Itu berwudu, sehingga Imam Mazhab mengatakan, Mazhab Hanafi, jangan dilap dengan handuk itu air wudu supaya basah, tetesannya banyak. Maka sampai tetesan yang terakhir itu menghapuskan dosa-dosa kecil. Belum sembahyangnya. Jadi ketika seorang hamba mengangkat takbir kata Rasul, maka ada malaikat yang mengambil dosa-dosanya yang ada di pundaknya. Maka ketika dia salam, selesai sembahyang, maka apa kata malaikat? Ya Rabbi, wa ibadku, apakah dosa-dosanya tadi saya letakkan kembali? Kata Allah, tidak, ampun saya yang maha besar dan maha kasih sayang meletakkan kembali dosa-dosa hamba-Ku. Inilah maksudnya. Begitu juga ketika kita salat zuhur, selesai zuhur beraktivitas kembali, bekerja kembali sebagaimana profesi kita. Maka ketika pekerjaan itu ada dosa-dosa kecil yang kita lakukan. Ketika salat asar, insya Allah dosa itu diampuni ketika selesai salat asar. Begitu seterusnya sampai salat isya. Ada demikian juga ketika datang hari Jumat. Makanya itu Nabi katakan, jangan sampai lepas Jumatnya salasa firara, 3 kali berturut-turut. Seorang laki-laki yang mukallaf
yang tidak ada uzur syar'i tidak boleh ketinggalan Jumat sampai 3 hari berturut-turut. Kenapa? Karena dia termasuk minal munafikin, digolongkan orang-orang munafik. Kenapa Jumat ini ternyata ada pengampunan dosa dari sisa-sisa selama 1 minggu? Manakala dalam 1 pekan 7 hari ada dosa-dosa yang tidak bisa dihapuskan dengan salat 5 waktu, maka di hari Jumatlah penghapusannya. Di hari Jumat itulah penghapusannya. Itulah kata Nabi, al-Jum'atu ilal Jum'ah. Jum'ah berikutnya mukaffirat ma bainahuma, di antara keduanya ada pengampunan dosa, dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampai kepada Ramadan. Allah jumpahkan lagi kita kembali dengan bulan suci Ramadan. Dosa-dosa yang masih tersisa selama 1 tahun, yang belum bisa dihapuskan melalui salat 5 waktu, yang belum bisa dihapuskan dengan salat Jumat, maka insya Allah di bulan Ramadan ini tidak akan tersisa, semuanya bersih sampai akhir Ramadan. Itu maksudnya Idul Fitri, kita kembali dalam keadaan seperti dilahirkan oleh kedua orang tua kita, suci, bersih seperti kertas putih yang belum ada tulisannya dan coretannya. Itu maksudnya. Maka kita berharap Ramadan ini betul-betul membakar, menghapuskan semua dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Ujung-ujung hadis kata Nabi dengan syarat wajatana bahal kaba'ir, asal hamba itu tidak melakukan dosa besar. Hati-hati dosa-dosa besar. Yang mana dosa-dosa kecil? Dosa-dosa kecil sepakat ulama adalah dosa yang masih terpikir oleh pikiran kita, terbesit oleh hati kita, belum dilakukan dengan arkan, belum dilakukan dengan tindakan, masih ada perencanaan dalam pikiran, dalam hati, yang biasa disebut dengan pikiran-pikiran kotor. Nah, ini dosa-dosa kecil. Ini Allah akan hapuskan dengan salat, dengan Jumat, dengan Ramadan. Tetapi apabila kita melakukan dosa-dosa besar seperti syirik, menyekutukan Allah, seperti meninggalkan salat 5 waktu, meninggalkan puasa Ramadan karena bukan uzur, meninggalkan zakat, tidak membayar zakat, tidak menunaikan zakat, maka ini dosa-dosa kabir, dosa-dosa besar yang tidak bisa diampuni melalui salat, tidak bisa diampuni melalui Jumat, tidak bisa diampuni melalui Ramadan, kecuali hamba itu harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tobat nasuha, sungguh-sungguh dengan syarat-syarat tobat, tidak mengulangi, tidak melakukan, kemudian merasa menyesal di dalam hati. Ada syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syariat. Jadi Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan kita semua orang-orang yang mendapatkan takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhir Ramadan, puasa kita sempurnakan paketnya, jangan sampai kita lupakan. Paket 30 hari puasa berarti tarawihnya juga 30 hari. Kalau mau dapat takwa, 30 hari tarawihnya berarti baca Qur'annya 30 juz. Dan saya yakin Bapak dan Ibu yang hadir di sini berarti bacaannya malam ini sudah 11 juz. Karena habis puasa harus Qur'annya juga habis. Tidak boleh Qur'annya tidak habis. Itu paketnya Ramadan. Habis itu 30 sahur. Jadi 30 hari harus sahur. Bukan sahur ini karena makan minumnya untuk kenyang saja. Bukan. Tetapi di dalam sahur itu tasyahharu fi barakah. Di situ kita memohon pengampunan kepada Allah atas dosa-dosa. Minta apa yang kita minta. Begitu juga 30 buka puasa. 30 buka puasa, kita harus buka puasa. Kenapa? 1 jam, setengah jam sebelum buka puasa, stopkan semua aktivitas, berhenti sementara. Di situ dulu kita bermunajat, beristighfar dengan Allah. Karena saat-saat sahur dengan buka puasa ada sekian menit doa itu diijabah, dikabulkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu jangan kita terpikir. Karena banyak biasa orang sahur begitu saja, habis makan tidak merenung, tidak berdoa. Begitu juga buka puasa, sekedar buka puasa selesai. Sebelumnya tidak meminta, tidak berzikir, tidak berdoa, beristighfar kepada Allah Ta'ala. Jadi begitu juga 30 hari paket sedekah. Jadi 30 hari ini kalau bisa bersedekah, sedekah apapun yang kecil. Walaupun di masjid sudah ditentukan buka puasanya,
tetapi di lain-lain waktu biasakan kita bersedekah. Hanya disinilah nilai sedekah itu dilipat gandakan oleh Allah lebih banyak lagi. Bahkan malaikat tidak bisa menghitung berapa pahala sedekah kita di bulan Ramadan. Kira-kira demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan semua kita dirahmati Allah, diampuni dosa-dosa kita, diberikan umur yang panjang, kita masih dapatkan lagi Ramadan di tahun depan. Amin ya rabbal alamin. Allahu musta'an wal musta'an. Afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.